Halo, halo semua teman-teman. Hari ini saya ingin menyeduh teh. Kita sekarang lagi berada di lokasi, mungkin teman-teman sendiri bisa lihat. Ini suasananya lagi sejuk banget. Kita berada di lokasi puncak, di mana suasana yang lagi adem, dingin-dingin, nggak terlalu dingin sih, cuman adem ya, sejuk. Nah, kita akan menyeduh teh untuk menghangatkan badan kita. Oke, sekarang saya akan panaskan air. Ya, sambil menunggu airnya kita mendidih. Ini saya membawa teh spesial, tea cake. Mungkin teman-teman juga sudah bisa mengira-ngira ya, teh apa ini. Nah, ini adalah tea cake 7579. Tea cake ini berasal dari toko kedai teh Xiangming Tea. Rata-rata sih semua teh yang saya minum, yang saya konsumsi itu semuanya dari toko teh Xiangming. Karena di sana kualitas tehnya sudah sangat saya buktikan sendiri. Tehnya sangat bagus. Ya, ini dari tahun 2005 tehnya. Jadi kalau sampai dengan sekarang sudah sekitar 17 tahun. Ya, sudah cukup tua lah. Ini adalah jenisnya ripe food tea. Jadi tea cake yang udah ripe ya, berarti yang udah matang. Ripe itu artinya udah matang. Kalau dalam bahasa Mandarin kita menyebutnya shou cha. Itu artinya teh yang sudah matang. Oke. Sekarang kita bisa ngelihat tehnya. Akan kita buka tehnya. Seperti ini. Teman-teman semua bisa melihat kualitas daun tehnya. Begitu bersih. Aromanya sudah sangat tercium, aroma tuanya. Aroma kayu yang tua. Dan daun tehnya bersih dan terang gitu, gak ada kayak yang seperti ada jamur atau apa. Jadi ini bisa dilihat ini bersih sekali ya. Jadi kita yang mengkonsumsinya juga yakin, dan karena ini teh kan adalah minuman kesehatan. Untuk kesehatan kita harus minum yang terbaik. Seperti ini suasananya. Di belakang kita sudah suasana Christmas, karena ini memang sudah menjelang Christmas ya, jadi sudah terasa banget Christmas. Oke, sekarang kita buka dulu. Tea cake ini adalah gampang-gampang susah ya, jadi kita juga harus hati-hati biar tangan kita enggak. Nah, kita bisa membelahnya dari tengah seperti ini. Nah, ya kan? Nah, di sini juga sudah lihat nih, kelihatan tehnya benar-benar teh tua, teh Yinan. Oke, ini setelah kita ini saya butuh capitan. Saya ambil capitan dulu. Wah, terima kasih. Ini kemana-mana. Ini adalah keranjang spesial ya dari bambu. Sudah ikut saya sangat lama, makanya udah sempat pernah saya lem, ini pernah pecah nih ya, dari bambu asli ya. Oke, sekarang saya akan ngambil capitan saya. Ini dalam satu keranjang ini muat apa aja, semua peralatan saya ini muat dalam satu keranjang ini. Jadi dia seperti kantong Doraemon. Oke, sekarang kita akan menyeduh ya. Ini adalah teh Yinan Hua. Seperti ini kalau sudah dipecahin. Kita ngambil secukupnya. Mau minum berapa? Kalau untuk 2 orang tidak perlu terlalu banyak ya, secukupnya ya, karena saya minumnya untuk berdua. Jadi sebenarnya untuk satu lempeng tea cake ini untuk kita minum misalnya 1-2 orang, 4 orang pun
Ini masih sangat untuk habisnya itu lama ya, untuk satu tea cake ini. Nih, habisnya itu sangat lama. Karena untuk segini, untuk kita minum berdua, nanti akan bisa dilihat lama. Bisa diminum sampai bergelas-gelas. Jadi harga teh itu tidak mahal dibandingkan dengan kesehatannya. Oke, kita tutup seperti ini. Ini kita namanya proses pencucian. Kenapa daun teh ini harus dicuci? Karena kan pada saat pengemasan tentu kan mungkin ada debu atau sesuatu yang kita bersihkan dulu, dan sekaligus kita membuka lebar daun-daun tehnya dulu sehingga lebih keluar semua aroma dan rasanya. Semua harus disteril ya. Ini proses pensterilan. Ini gelas-gelasnya tadi udah saya steril semua. Ini juga dari bambu. Oke. Ini kita bisa untuk, ya udah. Ini setelah kita tadi saring, kita buang ya airnya ya. Ini siap kita minum, bisa kita minum. Kita tunggu beberapa saat, sekian detik, mungkin sekitar 10 detik. Tapi ini juga semua tergantung dengan selera. Kalau bagi yang suka kental, bagi yang suka benar-benar terasa sekali, mau aromanya yang pekat sekali, mungkin didiamkan agak lama. Tetapi bagi orang yang mungkin pengennya agak sedikit ringan, lebih light, lebih encer, itu mungkin lebih cepat waktunya, sudah bisa diseduh, disaring, dan bisa diminum. Kita ngambil tengah-tengahnya aja lah, nggak usah terlalu pekat, juga nggak usah terlalu light. Jadi kita sekian detik ini udah cukup, kira-kira 10 detik. Nah, lihat tuh, warnanya sudah keluar, juga tidak terlalu pekat, juga tidak terlalu light. Nanti seduhan kedua, ketiga dia akan lebih pekat. Semakin lama dia akan lebih keluar aromanya dan lebih pekat. Dan ingat, airnya harus panas ya, harus mendidih. What are you doing? Oke, ini mungkin sudah bisa diseduh kepada tamu. Ya, tamu saya silakan. Dan ini ada kue khas Puncak, gembong. Enak ya? Sambil ngelihat pemandangan yang indah, hijau. Ada lusa ya di situ ya? Iya, itu memang dekorasi suasana Natal. Oke, aduh, ini benar-benar nikmat banget, enak banget. Seduhan yang keduanya ini pasti sudah kental, Pak. Bisa dibedakan yang kedua dan yang pertama.
Ya, yang ini lebih pekat ya warnanya. Lebih pekat karena daunnya lebih terbuka dan air seduhan teh seduhan yang kedua beda sama teh seduhan yang pertama. Dari warnanya udah kelihatan, dari kekentalannya juga udah kelihatan. Yang kedua tuh lebih kental, tapi lihat sangat jernih, bersih, dan kalau diperhatikan tehnya di atasnya itu sepertinya ada minyak, berminyak. Maksudnya dia bukan berminyak gimana ya? Dia itu kayak saking dia shiny. Dan Di pinggirannya ya, shiny banget tuh. Nah, ini berarti teh ini bersih. Dan dia itu memang kandungannya itu dia dari bahan baku yang sangat bagus. Jadi teh itu harus tergantung bahan bakunya. Kalau bahan baku yang bagus dia akan menghasilkan rasa dan tekstur teh yang sangat bagus dan aromanya juga akan beda. Jadi semakin sering untuk khusus teh pu'u itu semakin sering kita minum, kita akan semakin belajar, semakin kita dengan dia itu semakin ada chemistry, semakin ada interaksi. Jadi harus merasakan sendiri, jadi bisa membedakan apa sih teh pu'u yang bagus dan apa sih teh pu'u yang kualitasnya di bawah. Jadi kualitas teh itu hanya bisa dirasakan. Kalau memang sudah master of tea, ahli teh, dia pasti dengan sekali melihat daun teh segala, dia pasti akan merasakan, dia tahu bahwa bedanya di mana. Tapi bagi orang awam, dia harus sering-sering merasakan sehingga dia bisa merasakan perbedaan teh pu'u yang kualitas bagus dan teh pu'u yang kualitasnya kurang. Itu terasa sekali perbedaannya. Dari rasanya terasa sekali. Buat aromanya udah keluar. Kita seduh yang ketiga. Are you kidding me? Kali itu semuanya. Wait. Ya, hebat. Ya. Ini berdua nih. Aduh, minum teh pu'u itu memang paling enak. Kalau ini apa ini? Itu gemblong. Gemblong. Silakan dicoba Pak Harso, itu makanan khas daerah Puncak. Manis ya, manis banget ya. Kalau minum teh Pak Harso, emang harus makan yang agak manis. Biasanya memang camilannya itu, snacknya itu manis. Karena teh sendiri rasanya hambar Pak. Ya. Tapi kalau untuk pu'u itu, dia makin berumur, dia makin tua, dia akan terasa ada aftertaste yang manis, tapi bukan manis gula loh Pak. Aftertaste manis yang melegakan langit-langit dan tenggorokan kita. Ya, Pak Harso udah pernah kan? Memang enak ya. Kalau ini kebetulan karena kita berada di daerah Puncak, rasanya tidak lengkap Pak kalau tidak membeli gemblong dan menikmati gemblong. Benar-benar, ini benar gemblong lokal yang hanya bisa didapatkan di daerah Puncak. Karena sebelum saya sampai ke Puncak, ini gemblong ini susah dicari. Setelah sampai di Puncak sini, baru berderet semuanya. Jadi harus dicicipi. Dan tidak lupa
Ini seduhan yang ketiga, Pak. Kita penuhi. Ya, seduhan yang ketiga. Ini untuk mulut teko sebesar ini kurang lebih segini. Jadi kalau mau penuh mungkin 2 teko ini. Ini sudah seduhan ketiga, dia masih sangat pekat, Pak. Jadi mungkin untuk tadi saya ngambil itu cuman 2 piece ya, kecil, 2 piece kecil itu mungkin bisa untuk minum 7 teko seperti ini, bisa 7 dan mungkin bisa lebih karena 7, tapi 7 itu pun masih dengan warna yang pekat. Mungkin Banyak. yang ke-8 dan 9, 10 mungkin sudah agak lebih bening. Banyak juga ya bisa masuknya ya. Ya, untuk Berisi. sehari saya rasa bisa minum 7 pot seperti ini tuh sudah lebih dari cukup, more than enough. Bisa diminum, dinikmati untuk 2 orang ataupun 4 orang, keluarga kecil. Seperti itu. Jadi teman-teman semua untuk sesi kali ini mungkin sudah selesai. Tetaplah menjaga kesehatan dan rajinlah minum teh di rumah. Oke teman-teman, bye bye.